Jadi kalau ada pihak-pihak, kalau ada orang-orang yang berusaha melepaskan urusan Palestina dengan urusan keimanan, mereka keliru. Mereka pasti gagal. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata la illa billahil aliyil azim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dalam beberapa bulan terakhir ini, seluruh umat manusia di dunia, para pemimpin-pemimpin dunia, kepala-kepala negara di mayoritas seluruh dunia ini sangat prihatin terhadap sebuah peristiwa pembunuhan yang di luar nalar kewarasan, kewajaran, rasional berpikir manusia, yaitu adalah peristiwa genosid yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza. Nah, saudara-saudaraku sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak akan bisa dilupakan oleh sejarah dan akan dicatat sejarah sepanjang masa. Nah, kita sebagai kaum muslimin tidak bisa melepaskan semua peristiwa di Palestina itu dengan keimanan yang kita miliki. Jadi persoalan Palestina, walaupun itu bicara tentang tempat, bicara tentang wilayah, bicara tentang negeri kaum Palestina, maka dia tidak bisa kita lepaskan dari persoalan keimanan. Kenapa? Bagi setiap muslim, ketika bicara tentang Palestina, itu bicara tentang Baitul Maqdis, bicara tentang satu negeri yang Allah turunkan banyak para nabi dan rasul di sana. Jadi orang mengatakan Palestina adalah negeri para rasul, dan kita bagi kaum muslimin ya tidak akan bisa lepas itu. Siapapun dia pemimpin Islam dari negara-negara yang mayoritas muslim tidak bisa memisahkan persoalan Palestina itu dengan persoalan keimanan. Jadi kalau ada pihak-pihak, kalau ada orang-orang yang berusaha melepaskan urusan Palestina dengan urusan keimanan, mereka keliru. Mereka pasti gagal. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Kenapa? Karena seluruh agama-agama samawi, para nabi-nabi dan rasulnya ada lahir besar di Palestina. Nah, saudara, kita sebagai bangsa
ya, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini, ya, hubungan antara wilayah Nusantara, ya, antara wilayah Nusantara dengan wilayah-wilayah yang ada di Palestina, yang ada di daerah Timur Tengah, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena banyak para ulama, banyak para dai yang silih berganti ratusan tahun setelah melakukan perjalanan-perjalanan yang panjang sampai ke negeri ini. Nah, apalagi kalau kita ambil awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang pertama mengakui. Jadi pada tahun 1945 itu negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah salah satu diantaranya adalah Palestina. Jadi pada tahun 1945 belum ada negara Israel. Negara Israel itu tidak ada. Yang ada adalah Palestina. Palestina lah yang mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara Indonesia dengan Palestina itu adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Pada saat bangsa-bangsa lain belum mengakui Indonesia, maka Palestina dan beberapa negara-negara seperti Mesir, ya, Saudi dan sebagainya itu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, ketika Palestina mendapat serangan, ancaman, tekanan, ya, pembunuhan yang sangat-sangat kita katakan tidak manusiawi, yang sangat-sangat dengan kata yang tidak enak dengar adalah biadab, itu adalah sebuah sikap yang harus kita sadari bahwa kita Indonesia dari pemimpin besar revolusi Bung Karno itu tidak pernah lepas, tidak pernah lalai komitmennya untuk mengakui negara Palestina sebagai negara merdeka. Jadi apa yang terjadi hari ini sekarang, ada Palestina sedang dalam penjajahan yang dilakukan oleh kaum-kaum Zionis Israel. Dan kita bersyukur pasukan-pasukan keamanan dari Tentara Nasional Indonesia ikut melakukan pengawasan perdamaian. Dan kita doakan para tentara-tentara nasional Indonesia yang ada melakukan penjagaan perdamaian di wilayah-wilayah perbatasan dengan Palestina, ya, kita berharap Allah senantiasa memberikan pertolongan, bantuan dan kekuatan mental, moral, spiritual kepada seluruh pasukan-pasukan TNI sehingga mereka sabar menghadapi kebrutalan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, terhadap kaum suku bangsa Palestina. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada pemimpin Indonesia, presiden-presiden Indonesia untuk tidak bergeming. Jadi pemimpin Indonesia, siapapun presidennya, jangan bergeming untuk memberikan dukungan Palestina. Negara yang kita akui adalah negara Palestina, bukan Israel. Karena Israel sampai hari ini itu sekarang mayoritas negara-negara yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Nah, oleh karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak pas, tidak tepat apabila pengakuan terhadap negara Israel itu belum menuntaskan persoalan yang berhubungan dengan negara Palestina. Nah, karena Israel tidak pernah membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita dalam hal ini, ya, Israel itu tidak pernah mengakuilah kemerdekaan negara Republik Indonesia karena pada waktu itu Israel belum menjadi sebuah negara. Yang ada adalah negara Palestina. Nah, oleh karena itu para pemimpin-pemimpin, ya, Indonesia, ya, peganglah amanah para founding fathers, pendiri-pendiri Republik ini. Jangan kita berdurhaka, jangan kualat terhadap apa yang sudah dirintis para pendiri-pendiri Republik, dan mereka telah mengorbankan jiwa harta yang mereka miliki demi kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan berdirinya negara Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan curahan cahaya-cahaya kebenaran
terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia yang senantiasa istiqomah, konsisten, melanjutkan apa yang sudah dirintis para pejuang-pejuang, para pendiri-pendiri republik, para ulama-ulama yang telah menuntun berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar!